Pernah nggak sih Anda merasa sibuk banget, tapi kok kayaknya nggak produktif? Rasanya tuh kayak lari di tempat aja gitu kan, nggak benar-benar maju ke tujuan yang penting. Ternyata Anda nggak sendirian kok. Banyak banget orang yang merasa kayak gini, terbebani tapi potensinya nggak maksimal. Nah hari ini kita mau bedah satu sumber menarik nih, bab 1 dari buku Essentialism. Katanya sih, ini buku ngajarin disiplin buat fokus cuma ke hal yang benar-benar penting. Isinya ada cerita nyata, ide-ide keren gitu soal gimana caranya keluar dari jebakan ngerjain semuanya. Mari kita lihat bareng-bareng ya, atasi intinya buat Anda. Iya, jadi bab ini tuh intinya banget soal kontras dua cara hidup. Ada non-esensialis yang ya secara naluriah pengennya ngerjain semua hal responsif ke semua arah. Terus ada esensialis yang justru secara sadar dan disiplin ngejar lebih sedikit hal tapi fokus ke kualitasnya. Sumber ini ngasih contoh cerita seorang eksekutif yang mana dia stres banget karena selalu bilang iya ke semua permintaan. Wah, menarik tuh. Selain tekanan dari luar ya, sumbernya cerita nggak kenapa awalnya susah buat dia nolak? Kan pasti ada pergulatan batin juga dong. Orang atau dianggap nggak suportif gitu kan. Tapi, nah, ada saran dari mentornya. Dia mulai nyoba. Awalnya ya gitu deh, ragu-ragu. Tapi dia kaget loh. Ternyata rekan kerjanya malah lebih respect, lebih menghargai kejujurannya dia, fokusnya dia. Kriterianya jadi jelas banget. Ini beneran hal paling penting yang harus gue lakuin. Pakai waktu dan sumber daya gue sekarang. Kalau jawabannya nggak iya banget, ya dia tolak. Tapi tetap sopan. Dan hasilnya kan luar biasa ya. Dia nggak cuma dapat waktunya lagi, tapi kualitas kerjanya naik drastis sampai dapat bonus terbesar loh. Ini bukti nyata banget ya soal kekuatan memilih secara sadar gitu. Persis. Ini nyambung banget sama kutipan desainer terkenal, Dieter Rams, yang juga disebutin di sumber ini. Hampir semuanya itu noise, gangguan aja. Yang esensial tuh dikit banget. Tantangannya yaitu, gimana kita bisa nyaring semua noise itu buat nemuin yang benar-benar penting, kayak si eksekutif tadi. Wah, tapi cerita penulisnya sendiri di bab ini bener-bener bikin mikir ya. Kontras banget. Dia cerita gimana maksain diri datang ke rapat klien pas banget setelah istrinya melahirkan. Cuma karena ngerasa ada tekanan aja buat nyenengin orang lain. Padahal hatinya kan pengen ya sama istri dan bayinya. Nyesalnya dia dalam banget. Ini pelajaran penting sih. Kalau Anda nggak secara sadar nentuin prioritas hidup Anda, ya orang lain atau tuntutan lain yang bakal ngambil alih. Gampang banget emang kejebak ekspektasi orang lain tuh. Betul. Dan ini nyambung ke apa yang disebut sumber ini paradoks kesuksesan. Logikanya gini, kita punya tujuan yang jelas, nah itu bawa kesuksesan kan? Tapi sukses tuh seringnya malah bikin datang lebih banyak peluang, lebih banyak permintaan. Ironisnya, semua pilihan baru ini malah bisa bikin buyar kejelasan awal kita, yang justru bikin kita sukses tadi. Sumber ini ngingetin kita buat hati-hati sama jebakan ini. Jebakan, ngejar lebih banyak hal tapi nggak disiplin. Gitu. Terus kenapa ya rasanya fenomena ini kayak di mana-mana banget sekarang? Bab ini nunjukin beberapa alasan nih. Pertama, pilihan tuh banyak banget sekarang, di semua aspek hidup. Peter Drucker bilang ini perubahan kondisi manusia yang belum pernah ada sebelumnya. Kedua, tekanan sosialnya gede banget. Bukan cuma banjir informasi, tapi banjir opini soal kita harusnya ngapain, pengen apa. Dan ketiga, mitos kalau kita bisa punya semuanya atau bisa ngerjain semuanya. Padahal uniknya, kata prioritas tuh dulunya cuma tunggal. Artinya ya satu hal paling penting aja. Baru belakangan ini kita ngomongin prioritas-prioritas. Seolah-olah ganti kosakata bisa ngubah kenyataan kalau kita punya keterbatasan ya. Dan akibatnya kalau nggak milih secara sadar tuh bisa dalam banget. Penulis Bronnie Ware, dia perawat paliatif, nemuin penyesalan nomor satu orang di akhir hidupnya itu, aku harap punya berani buat hidup jujur sama diri sendiri, bukan hidup ke yang diharapkan orang lain. Nah ini inti banget dari esensialisme. Secara sadar, sengaja, strategis, menghilangkan hal non-esensial, bahkan peluang bagus sekalipun, supaya bisa fokus penuh ke hal yang vital. Ini bukan soal balik ke masa lalu, tapi inovasi cara hidup sekarang. Jadi jelas banget ya, esensialisme ini bukan cuma soal manajemen waktu, tapi cara mikir yang beda banget. Ini soal berani bikin pilihan sulit secara sadar, ngerti ada trade-off, sadar kalau milih satu hal artinya ngelepasin yang lain, dan fokusin energi ke kontribusi terbaik kita. Intinya sih, ngambil kembali kendali dan nemuin makna di perjalanan hidup ini. Yang paling menantang dari sini itu esensialisme maksa kita nanya ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar penting buat gue?
Bukan soal asal ngelakuin lebih sedikit aja, tapi ngelakuin lebih baik di hal yang tepat. Sumber ini negesin lagi kalau kita tuh punya kekuatan buat milih gimana energi dan waktu kita dipakai. Meskipun seringnya kita lupa atau biarin aja orang lain atau keadaan yang nentuin. Sebagai penutup, ada pertanyaan keren nih buat Anda renungkan dari penyair Mary Oliver yang dikutip di bab ini. Katakan padaku, apa yang kau rencanakan dengan satu kehidupanmu yang liar dan berharga itu? Mungkin mikirin pertanyaan ini bisa jadi langkah pertama Anda nih menuju hidup yang lebih esensial.